Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Belakangan ini ramai muncul calon-calon wali kota yang terpublikasi ke masyarakat. Siapa saja calon tersebut, kemudian bagaimana track record mereka. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Aji Suryo, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekalongan. Saya akan bertanya tentang beberapa hal kepada Pak Aji. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Aji? Alhamdulillah baik Pak Asep. Iya, ini kan sebentar lagi pilkada ya Pak Aji ya. Ya. Sudah ramai dibicarakan baik di sosial media, kerumunan masyarakat. Pak Aji sudah mendengar siapa saja nama-nama yang muncul ke permukaan Pak Aji? Ya Pak Asep, ini menarik Pak Asep. Ini menarik Kota Pekalongan khususnya ya. Betul. Dari sekian kabupaten kota di Jawa Tengah yang pilkada serentak, Pekalongan menarik. Iya. Menarik yang pertama adalah masih cukup sayap-sayap adem gitu ya. Adem ya. Oh, belum ramai belum ya. ramai gitu, Betul. dibandingkan tetangga sebelah, Betul. Pemalang atau Kabupaten Pekalongan. Menariknya cukup adem. Adem fenomena, nggak tahu fenomena apa, tetapi kalau kita lihat dari kondisi perpolitikan di Kota Pekalongan terutama, kan hanya ada dua partai nih yang punya tiket atau yang punya prasyarat tanpa harus bergabung, tanpa harus berkoalisi, kira-kira gitu. Dan kita tahu semua kan, pertama adalah Partai Golkar dengan 9 kursinya. Betul. Yang kedua adalah PKB dengan 7 kursi. 7 kursi. Baik. 7 kursi itu yang minimal tanpa berkoalisi pun sebenarnya punya syarat. Betul. Nah, kalau kita tadi pasti menyampaikan sudah muncul nih nama-nama ya. Nama-namanya kan. Ya. Baik di media sosial ataupun di offline-nya ini ya. Ya. Ya, kita bisa lihat referensinya kira-kira. Salah satunya kan. Siapa aja tuh Pak Haji? Ya. Misalkan Golkar kan sudah jelas ya. Nah, Ibu Bagus lah. Ibu Bagus, betul. PKB, Golkar. Betul. Dari PKB, kemarin dari PKB sempat fit and proper dan membuka pendaftaran. Betul. Di sana ada incumbent Pak Selani ya. masuk bursa. Betul. Dan media juga melihat Pak Mahrus. Ya. Oh iya, betul. Ya. Betul. Ikut ngambil formulir juga ya. Formulir dan mengembalikan. Ya. Lalu ada PKB Pak Mahrus, Pansor juga sempat ya ngambil formulir atau dikembalikan atau tidak. Tapi ada juga partai yang belum cukup, tetapi juga membuka pendaftaran. Gitu. PDI juga buka pendaftaran dan kita lihat ada yang ngambil juga ya. Pak Aaf juga mengambil formulir PDI. Betul. Pak Idris juga sempat ngambil. Pak Idris. Ya. Jadi kita lihat sebetulnya banyak tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi ya, niatnya berkontribusi untuk Pekalongan kira-kira gitu. Jadi yang belakangan yang muncul. Dan kemarin di media sosial sempat muncul juga kan, itu Pak Agus Yanto ya. Menarik juga itu fenomena. Padahal dia bukan orang partai ya. Bukan orang partai dan relatif itu menarik. Fenomena menarik artinya apa? Ya minimal adalah mencairkan suasana politik di Kota Pekalongan. Itu bagus. Jadi saya melihat secara positif ya. Betul. Orang non partai masuk. Pak Mahrus juga non partai. Betul. Masuk. Ya pikir itu iklim yang bagus ya di Pekalongan. Sebetulnya tipologi pemimpin seperti apa Pak Haji yang dibutuhkan di Kota Pekalongan ini? Ya tipologinya, kalau berbicara tipologi pemimpin yang bisa menjawab persoalan masyarakat itu, ya masyarakat. Atau dengan bahasa lain bisa menjadi dirijen. Komposer itu indah. Komposer itu akan melahirkan musik yang indah dan musik yang indah itu enak didengar, dinikmati dan masyarakat merasakan kira-kira gitu. Nah, tipologi itu ya kalau dari literatur pemimpin saya pikir ya kalau kita berbicara kompeten ya berarti kompetensi. Kompetensi. Nah, nanti kan kadang diplesetkan juga di samping kompetensi itu kan terkait dengan kompetensi itu sering diplesetkan kapasitas gitu. Kapasitasnya juga harus memadai. Di samping kapasitas juga ya
orang kan sering lihat ya, tidak hanya sekedar kapasitas, ya, tetapi juga dia punya akses, ya, jaringan komunikasi ke masyarakat, ke masyarakat. Ya, itu ketika itu dimiliki pemimpin, insya Allah ya. Tapi kan ada hal-hal yang cukup berat dihadapi oleh masyarakat Pekalongan yang membutuhkan tangan besi, Pak Haji. Kayak rob dengan lingkungan, apakah itu butuh ini enggak? Ya, jadi tadi minimal ketika bisa menjawab itu, menjawab persoalan. Karena kebetulan kompleks permasalahan. Kalau kita rumuskan permasalahan Pekalongan itu ya minimal, saya nggak banyak sih, 3 tadi ya. Pertama itu terkait dengan isu lingkungan. Lingkungan itu ya rob, ya persampahan dan sebagainya itu. Yang kedua jelas mau tidak mau kita masuk permasalahan apa? Kemiskinan. Itu tidak dipungkiri gitu. Kita jalan ke 45 km di Kota Pekalongan kita masih melihat wajah-wajah kumuh dan lain-lain ya. Oke. Dan akses publik. Nah, kalau saya melihat wali kota ke depan atau pemimpin ke depan yang bisa menyelesaikan masalah lingkungan, lingkungan itu minimal dia bisa menyelesaikan 50%-nya terselesaikan. Itu minimal itu. Dia bisa menyelesaikan masalah rob, dan yang kedua persampahan. Ternyata dia bisa menyelesaikan rob dan persampahan, dia bisa menyelesaikan 50% permasalahan. Selesai. Permasalahan rob bisa atau persampahan. Persampahan ini menarik Pak Asep. Jadi pemimpin bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini karena dari hulu ke hilir. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini dari hulu ke hilir, dari rumah tangga sampai TPA kira-kira itu. Dari hulu ke hilirnya dan dari TPA-nya seperti apa dari rumah tangga itu minimal 50% teratasi. Di sana ada attitude bagaimana masyarakat berperilaku membuang sampah, memilah sampai akhirnya kalau sekarang problemnya menumpuk nih kita. TPA digayu luar biasa. Sudah overload. Dan ini belum lagi terkait dengan undang-undang persampahan. Bisa kena kita akhirnya. Kalau tidak tertangani ya, karena kita masih pendamping. Kalau lihat demokrasi di kita Pak Haji dengan one man one food itu sebetulnya akan menghasilkan pemimpin yang ideal atau enggak sih? Kita tuh baru belajar demokrasi. Jadi jangan berbicara ideal. Artinya ideal itu kan ketika antara idealita dan realitanya udah itu dekat. Gitu ya? Ketika masih jauh dari ideal. Kita baru memulai itu ya. Jadi kita idealitanya begini, realitanya gini. Ini spare kosong nih. Ini problem. Dan kita juga akui produk-produk kita itu dari produk demokrasi yang belum ideal. Jadi wajar ketika masyarakat banyak tuntutan ke lembaga-lembaga publik, ke DPR, ke pemerintah, wali kota itu wajar. Karena itu di produk demokrasi itu. Jadi memang masih belajar berdemokrasi sebetulnya. Baik. Kalau Pak Haji, kalau PKS sendiri sudah menentukan belum arah dan sikap mau mencalonkan sendiri atau mau mendukung siapa? Oh iya. Ini masuk ya. Betul. Dalam politik itu ada 2 rumus sebetulnya. Rumus yang pertama itu tahu posisi. Yang kedua ya tahu diri lah kira-kira. Tahu posisi artinya posisi PKS di Pekalongan di 3 kursi. Walaupun sejarah juga mencatat. Sejarah mencatat 15 tahun terakhir atau 3 kali pilkada pilihan PKS selalu menang. Nah itu catatan nggak bisa dihapus tuh ya. 2005 kita dukung Pak Basir Mafahir. 2010 kita mendukung Pak Basir Alex. 2015 kita dukung Alex saya. Itu pilihan PKS itu menang deh. Tiga-tiganya. Nah 2020 ya kita masih dalam kajian karena kita ada yang namanya tim pemenangan pemilu daerah TPPD. Tapi paling tidak dengan 3 case ya, 3 case pilkada itu sebetulnya kecerdasan politik PKS ini luar biasa sebetulnya. Mampu mendukung siapa yang akan menang gitu ya. Semoga ke depan juga akan mendukung yang menang Pak Haji ya. Oke, makasih Pak Asep. Yang jelas harapan masyarakat begitu. Betul.
Baik pemirsa, itu bincang-bincang kami dengan Ketua PKS Bapak Haji Suryo. Sangat menarik untuk wacana pilkada belakangan ini, dan ini menjadi catatan bagi masyarakat. Walaupun Pak Haji belum bilang tentang track record, tapi paling tidak nama-nama tersebut patut dipertimbangkan oleh masyarakat, siapa-siapa saja yang akan maju dalam kancah pilkada. Baik, terima kasih. Itu dulu bincang siang pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.